terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka berganti seperti tara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi, 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya bercerita kepada hadirin yang hadir secara langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan orang untuk motivasi diri tak juga membangkitkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya 10 atau 15 menit saja, kemudian menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Andai saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin sekalian yang mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa teraniaya rasa hampa? Tak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil ia selalu bersama kita, menjadi teman kita,
dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, ialah yang selalu setia menemani kita tanpa keluh sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan selalu melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin tamasya, ia selalu bersedia. Bahkan ia telah menyimpan nama dan seluruh memori kita di dalam dirinya, dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dia daripada dengan sama kita. Itulah mengapa berpisah dengannya meski cuma saban semalam terasa melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti menulis dan membaca, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A R R A Y A N. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari handphone satu ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsekuensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan perilakunya. Apalagi pergantian pemimpin, bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau sedang diterkam sepi dan sedih suka kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah jelas kan saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengannya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu, mereka buat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia di sisi saya. Tak mudah bagi saya melewati hari meski sesaat tanpanya. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kita, di saat dia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk mengisi energinya. Tak
ada yang lebih meriangkan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun. Saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia memberitahu kita apapun dengan cepat dan lengkap tanpa perlu kita mengeluarkan tenaga. Bahkan kini ia telah memiliki berbagai sarana untuk menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita berada pada masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan tidak ringkas, ia akan ditinggalkan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Sebenarnya saya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi ketika saya mempergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone mereka masing-masing, saya menjadi merasa terkhianati. Dan kini ia ada dalam kepala saya. Dia menjadi denyut jantung saya. Tidak mudah lagi bagi saya meski saat tanpanya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Ryan, ada apa, Nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah jalan yang harus kulalui untuk kembali mendapatkan kelahiranku.